kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tengaran, Bapak Tri Adjar Supranto Asmulsworo, Minister Pendidikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Tengaran, serta karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Tengaran. Sebelum memulai diseminasi dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif, sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Tengaran tanpa hambatan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di dunia dan di akhir. Amin Allahumma amin. Oke, selanjutnya tentang aksi modul 1.4 budaya positif. Ya. Ada beberapa topik yang nanti akan saya utarakan, tapi di sini tujuannya dari calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep ini dalam modul budaya positif. Nah, sebelum masuk ke materi, itu pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu Guru, di sini setuju atau tidak? Oh ya, ada yang mungkin yang lain tidak ada yang tidak. Oke, yang setuju mungkin alasannya apa? Menurut saya itu bisa jadi kayak apa ya, shock terapi ya. Jadi istilahnya itu biar anak itu nanti dia tidak mengulangi lagi. Ya, jadi ada efek jerahnya. Ya, cuman hukumannya kan kita nggak boleh hukuman fisik ya. Jadi istilahnya itu hukumannya itu yang sifatnya juga mendidik. Ya, terima kasih. Kemudian yang tidak setuju, ya yang sebelah sana mungkin ada yang setuju, banyak setuju. Ada yang tidak setuju? Oh ya. Menurut saya itu kurang pas Pak Ridwan, karena hukuman itu mungkin hanya anak itu akan jeda sementara, tapi akan berkesan mendalam bagi anak. Justru anak itu nantinya akan muncul rasa dendam terhadap guru atau yang memberikan hukuman. Anak itu kemudian akan merasa tertekan. Terima kasih. Nah, itu selanjutnya itu di segi restitusi ya. Tapi sebelumnya pertanyaan selanjutnya, apakah hukuman itu tepat atau tidak ya untuk masalah didik kita, untuk murid kita? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu Guru, setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal yang positif, membaca atau dengan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Oke, Pak Bejo. Oke, langsung gitu. Menurut saya berpendapat tidak setuju, karena dalam hal ini disiplin di bidang apa dulu. Nanti kalau disiplin di bidang kehadiran tepat waktu ya mungkin kurang Pandangnya ya. Mungkin ini hanya nanti membiasakan siswa tersebut untuk rajin membaca dan juga rajin membersihkan lingkungan di rumahnya atau membersihkan di rumahnya atau di sekolah. Terima kasih Pak.
Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Reward. Misalnya ada pemberian. Setuju? Oke. Bu Ratna mungkin alasannya kenapa setuju? Iya, terima kasih untuk waktunya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena dengan penghargaan tersebut anak menjadi senang. Maka dari kesenangan tersebut akhirnya termotivasi untuk belajar lebih. Untuk nanti yang tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan ataupun restitusi nanti kita bahas di selanjutnya. Tapi sudah ada pematiknya antara hukuman dan penghargaan. Ini selanjutnya topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam restitusi itu yang segitiga restitusi. Oke, yang pertama tentang, nah ini nanti tentang teori kontrol. Kegiatan yang pertama nanti Bapak Ibu Guru saya berikan cari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Bisa dituliskan apapun itu di secari kertas tersebut. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Tulis, kemudian genggam. Setelah itu teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberi benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, di sini nanti mungkin ada yang ataupun yang tidak, itu hal yang wajar. Tapi pertama tetap kalian tuliskan sesuatu hal, bisa benda atau sesuatu yang berharga. Saya tadi sosialisasi Bang Mas mau saya ingin punya emas, kan bisa, atau sesuatu hal yang rahasia dan seperti itu juga bisa. Tuliskan di kertas yang saya berikan. Oke, sesuatu yang berharga. Karena berkaitan dengan teori kontrol. Apakah kalian bisa mungkin sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu Guru sesuatu yang berharga? Mungkin ada yang karena kita saya ingin tahu gitu loh. Enggak. Nah ini salah satu cara untuk Bapak Ibu Guru bagaimana cara membujuk temennya sebelahnya gitu, agar bisa mungkin ada yang meminta atau ya kalau di sini misalkan ada mungkin yang sini dengan sebelahnya yang sebelahnya. Nah gantian mungkin ada yang rela untuk membuka ataupun tidak, itu dari berdasarkan dirinya sendiri. Kurang lebih waktunya sekitar 3 menit lagi. Ini yang membuka Dua-duanya boleh saling membujuk, saling membujuk. Kalau ada situasi tidak apa tidak semua. Enggak.
Waktu sudah habis. Nah, ini. Oke, ada yang dipastikan anak-anak? Nah, oke. Nanti bisa bercerita di depan. Kenapa kok tadi bisa diberikan tentang kertasnya? Ya. Kemudian, oh ya, untuk yang tidak dikasihkan ke partner tadi, alasannya karena apa? Gitu. Oke. Jadi Terima kasih. Kalau saya, akhirnya saya kasihkan ke Pak Steven karena saya kasihan sama Pak Steven, penasaran banget. Salah terus pertanyaannya. Tadi karena kasihan, mungkin karena sudah dibujuk sedemikian rupa, karena bujukannya yang luar biasa, setelah itu nggak ketemu, tidak pas dalam jawabannya, kemudian dengan kerelaan Bu Umi memberikan secari kertas pada Pak Steven. Mungkin yang Pak Bejo ya. Kasih apa ini ya, Bu Nana ini. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Awalnya Bu Nana saya kasih, saya minta untuk menebak dengan menyampaikan beberapa pertanyaan karena sudah bertanya berkali-kali sehingga muncullah rasa kasihan dan dengan diiringi merengek-rengek. Ternyata yang saya genggam itu sebuah kata di mana saya beri clue tadi ya, awal pembuatannya itu menyenangkan dan mengenakan. Ternyata jawabannya adalah anak. Terima kasih Pak Bejo. Tepuk tangan dulu. Nah, ini ada yang diberikan, ada yang tadi sampai tidak diberikan tadi. Nah, alasannya tidak diberikan alasannya kenapa Bu? Karena rayuannya tidak menggoda. Biasa saja. Iya. Jadi saya kurang maut rayuannya sehingga ya ini tidak saya kasihkan. Ya. Coba kalau tadi lebih maut lagi gitu ya. Ya Bu Endang gampang menyerah. Iya, gitu Pak Ridwan. Terima kasih Bu Sulis. Karena bujukan rayuannya kurang menggoda tadi dari saya berada. Kemudian ada hal seperti hal yang berikutnya kurang seperti itu. Di sini ada kaitannya dengan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Itu menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini kan guru ilusi itu semacam stimulus
persepsi, tapi itu bernilainya salah gitu. Ilusi guru mengontrol di persepsinya itu kita bisa mengontrol murid. Padahal pada dasarnya kita itu mengontrol murid tersebut, murid tersebut itu menolak dengan yang kita inginkan tanpa ada kesadaran dari si murid tersebut. Beda dengan kesadaran sendiri dari murid seperti itu. Kemudian ilusi dalam kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter ya. Itu juga di Dr. William juga yang perlu adanya pelurusan. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Dalam hal ini, kalau misalnya kan biasanya ada ancaman ya, berfisikatnya itu memaksa. Itu dikaitkan dengan di dunia pendidikan itu juga kurang tepat seperti itu. Kita di sini paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau di sini malah diri sendiri. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal belum tentu semuanya sama. Pandangan sudut pandangan angka 6 dengan angka 9 misalnya di depan sama berhadapan, angka 6 sama 9 juga bisa berbeda seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang kenapa siswa itu melakukan kesalahan belum tentu itu hal yang salah. Ternyata karena misalnya terlambat karena kebenaran dan sebagainya juga bisa kan? Kita persepsinya mungkin ada persepsi yang negatif seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kan kalau kita menolak ataupun menerima tetap diri kita sendiri. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, nah ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin ada yang perlu ditekankan apanya bujukannya, rayuannya seperti itu. Model berpikir menang atau kalah, nah ini berpikir menang, ini menang sesuai dengan kehendak kita seperti itu. Nah, di sini disiplin positif bahasanya pertama tentang teori kontrol, teori pilihan Dr. William. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku mesti memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, di sini realitasnya kebutuhan kita kan berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, untuk yang ini nanti kita di selanjutnya itu. Nah, di sini tentang disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dia hargai. Disiplin waktu, disiplin kerja. Namun dalam budaya kita, makna kata diri telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biarkannya sesuai dengan kehendak kita. Nah, kata diri dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Misalnya kata-kata disiplin, kalau bisa nanti pukul 7 kita masuk 7:05 masuk ke kelas, tapi ternyata 7:05 ketemu dengan temannya di lobi misalnya. Apa yang langsung ke kelas atau tanya-tanya ngobrol dulu? Nah, mungkin introspeksi dari guru gitu. Oke, yang kedua tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah ini biasanya penekanan yang ini. Nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
bermandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di sini juga bisa tentang kejujuran, saling menghormati, menghargai, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang universal. Di sini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternalnya, ada hukuman. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ada motivasi eksternalnya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, dari diri sendiri. Tujuan dari disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Yang terpenting tergerak dengan dirinya, bukan karena orang lainnya. Yakin sosok foto yang Madya Markasa atau Nuri Handaya itu betul, tapi lebih ditekankan kalau di sini itu bisa tergerak dari dirinya sendiri. Oke, dihukum oleh penghargaan dari pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan hukum, dan motivasi dalam diri intrinsik. Nah, kita akan gali satu persatu di sini. Di pembukaan kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya kan ada rasa empati. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, seperti itu. Nah, yang perlu penekanan hukuman dan konsekuensi ataupun restitusi yang ini. Kalau hukuman itu kan biasanya bersifatnya memaksa, ya sudah ada aturan langsung ada hukuman. Tapi konsekuensinya itu hal yang akan kita terima jika tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu Guru, yang pertama itu hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini tidak mengenakan ya, tidak mengenakan hukum. Oke, kita cek. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, kita cek. Yang pertama, tadi mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi betul-betul dari hukuman ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Murid diminta push up. Hukuman. Menggantikan, ada kata-kata clue-nya ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Murid disuruh tidak memakai sepatu. Hukuman. Kenapa terakhir termasuk konsekuensi? Pelajarannya PJOK. Berarti kan kalau tadi yang sulit pandai karena ini PJOK karena terlambat belum pemanasan. Nah ini. Tapi kalau misalnya di sini saya ganti membersihkan halaman sekolah karena terlambat sebelum untuk pelajaran PJOK. Itu kurang tepat karena kan membersihkan tidak ada sinkron kaitannya dengan peraturan seperti itu. Hukuman di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensinya. Pertama,
Hukuman itu sesuatu hal yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Di sini konsekuensi anak lebih menghargai disiplin. Hukuman itu biasanya paksaan, tetapi kalau konsekuensi ada stimulus dan ada respon. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan agamanya dan sesuatu kebohongan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah ada konsekuensi yang akan diambil. Hukuman biasanya marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Tetapi di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara di sini. Ya, dari briefnya tentang teori hukuman konsekuensi yang terakhir itu nanti yang terbaik itu yang restitusi karena ada kesadaran sendiri memperbaikinya. Nah di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya bisa menyelesaikan sendiri, ada solusi tapi dari kesadaran sendiri, memperbaiki sendiri seperti itu. Oke, di sini perbedaannya tentang dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, nanti setelah ini saya contohkan saya restitusi dengan murid di kelas 12. Oke, hukuman tadi dan antara hukuman dan konsekuensi sudah cukup jelas ya. Untuk yang restitusi ini merupakan pilihan. Mungkin solusinya itu beraneka ragam gitu, seperti itu. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban menggantikan ganti gitu. Bukan berarti oh iya kalau melakukan kesalahan seperti ini itu hal yang biasa manusiawi. Jadi kata-katanya lebih stabil dulu. Kemudian murid anak mendapatkan penguatan, reinforcement, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, termasuk nanti di keyakinan kelas ya, apa yang kamu bisa lakukan seperti itu, murid atau anak bisa menghormati dirinya dan orang lain. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti pepatah, jangan jatuh di lubang yang sama, tapi jatuh cinta, nah itu penting. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan, ada tawaran. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling terbaik. Fokus ke karakter bukan tindakan, mencarikan solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Dengan murid kelas 12 IPA 1 ya, yang saya simulasikan tahapan sedikit restitusi menstabilkan sampai ke tahap reaktor kelas. Waalaikumsalam. Iya. Ini langkah yang menstabilkan identitas terlebih dahulu. Iya Pak, benar. Saya kesal dan buta. Saya berhitung sampai pekerjaan saya. Bukan sampai tapi rezeki saya sudah
Misalnya tidak diberikan kemenangan, saya tidak boleh. Subhanallah, wajarlah jika Zahra akan kesal, jika Bapak ada di posisi Zahra pun melakukan hal yang sama. Terus apa yang dilakukan Zahra terhadap juga? Saya mengatakan, masalahnya saya merobek bukunya. Merobek bukunya? Pasti ada alasannya. Apa alasan merobek bukunya juga? Nah ini tahap di institusi itu validasi data yang salah. Di sini validasi data yang salah. Saya sudah capek-capek mengerjakan tugas, tapi dengan bedanya juga nantinya saya tidak salah. Oh, wajarlah ya, merasa kesalahan aja kan tidak rela jika tugasnya sudah begitu saja oleh yoga. Bapak sangat menghargai tindakan Zahra. Nah, sekarang Zahra berikan dengan tindakan merobek buku juga. Apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Kali ini Menanyakan keyakinan apa sudah dibangun dengan merobek buku juga. Saya menghormati dan menghargai sesama hamba. Wah, benar. Menjaga menghormati sama teman itu penting tidak? Penting, Pak. Oh, baik. Jika menurut Zahra penting, jadi keyakinan apa yang harus Zahra lakukan pada saat kamu sedang marah atau emosi? Saya sudah bisa berdoa. Oh, Zahra bersedia memperbaiki masalah ini. Insya Allah saya bersedia, Kak. Karena jika begitu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang kembali. Saya akan berusaha untuk menahan amarah saya, Pak. Sekarang seperti itu terjadi, dan apabila masalah seperti saya akan melaporkannya kepada guru atau ketua saya. Karena itu berarti tindakan yang tepat Zahra. Lain kali jika ada teman yang memaksa belajar atau memberikan tugas, jangan segan untuk melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas. Tetap semangat ya, Kak. Karena saya ini sudah bisa kita selesaikan, Zahra boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Izinkan dari kelas ya, Pak. Ya, semangat ya, Kak. Waalaikumsalam. Nah, ini tanggapan muridnya. Perkenalkan, saya Sri Singazari dari kelas 11 dengan melakukan kegiatan sedikit dari sedikit tadi. Saya diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi beserta menemukan solusi terbaik. Terima kasih. Ini Haikal sering datang terlambat ke sekolah ini salah satu Assalamualaikum Pak. Permisi Pak. Nama saya. Waalaikumsalam. Ya Haikal, silakan duduk. ini menstabilkan identitas yang pertama. Dan Bapak tadi mendapatkan kabar dari Bika jika akhir-akhir ini Haikal seringkali terlambat datang ke sekolah ya. Iya Pak. Nah, seingat Haikal sudah berapa kali terlambat datang ke sekolah? Seingat saya sudah ada 5 kali Pak. Oh 5 kali? Iya Pak. Menurut Haikal terlambat datang ke sekolah sehingga tidak ikut literasi pagi dan tidak mengikuti pembelajaran jam pertama itu kesalahan bukan? Iya Pak, kesalahan. Haikal Menanyakan tentang validasi tindakan yang salah. melakukan kesalahan. Nah sekarang yang terpenting kita dapat belajar dari kesalahan yang telah lakukan dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Haikal setuju? Iya Pak, saya setuju. Haikal, kita cari solusinya sama-sama ya. Iya Pak. Haikal dalam bulan ini sudah 5 kali terlambat, pasti mempunyai alasan tertentu. Bapak boleh tahu apa alasan Haikal sering terlambat datang sekolah sehingga tidak sempat mengikuti literasi pagi dan pembelajaran jam pertama. Akhir-akhir ini saya sering banget berdadang Pak. Saya sering main game dan malam sehingga saya kurang tidur dan akhirnya bangunnya kesiangan. Haikal, ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ingat Pak. Jika terlambat datang sekolah, sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, jika begitu, Haikal, keyakinan kelas mana yang telah Haikal langgar? Disiplin Pak. Menurut Haikal, disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak. Karena dengan disiplin menjadikan Haikal dapat menghargai
waktu dan juga dalam sekolah tepat waktu. Betul Rika, karena menghargai waktu itu sangat penting, tentunya bermanfaat untuk kita. Sama halnya kita menghargai orang lain. Tugas-tugas tidak menumpuk dan kita dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya Pak, saya menyesal dan minta maaf dan sering terlambat di sekolah dan tidak mengikuti kelas pagi dan jam pembelajaran berlalu. Ya, sikap meminta maaf itu sudah salah satu sikap yang bagus. Menurut Rika, apa yang harus dilakukan agar tidak dapat terlambat? Saya akan usahakan Pak, tidur lebih awal, pasang alarm dan tidak main game sampai larut malam sehingga saya bisa bangun lebih pagi. Ya, Rika sudah menemukan solusi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Setelah ini, Bapak akan coba menghubungi orang tua Rika agar dapat mengingatkan supaya dapat memudahkan lebih awal agar tidak terlambat datang ke sekolah. Sekarang, Rika silahkan kembali ke kelas. Silahkan nanti kerjakan tugas-tugas yang kemarin Rika ketinggalan. Iya Pak, sekali lagi Kakak minta maaf Pak, disiplin kelas sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Haidar Bagus Putrato. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Dengan menggunakan kegiatan segitiga restitusi, saya diajak untuk berdiskusi mengenai masalah saya dengan menggunakan solusi terbaik. Tentang pembentukan keyakinan kelas. Dan dari kata-kata keyakinan kelas itu kan pasti yang di benak kita kan biasanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas, atau sering kita sebut biasanya kontrak belajar yang main di persepsi kita ya, kontrak belajar. Nah, lebih tepatnya itu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu kelas adalah kalimat atau pernyataan yang memuat kalimat positif seperti itu. Nah, keyakinan kelas bukan berarti langsung ada aturan 1, 2, 3 tidak. Tapi kita apa yang diinginkan siswa, murid, kemudian dia menuliskan hal tersebut, lalu kita diskusikan sama-sama. Nah, paling tepat itu saat mulai awal pembelajaran, berarti awal semester seperti itu. Di sini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian mudah diingat. Keyakinan dan tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan dalam artian di sini kalimat-kalimat yang positif, kalimat pernyataan yang positif. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena cenderung kalau aturan itu kan kita sudah ya sesuai dengan keinginan misalnya bapak ibu guru. Tapi kan kalau keyakinan berarti kan antara murid dan guru saling berkolaborasi, menyamakan pendapatnya, kemudian dari kesepakatan itu kita buat namanya keyakinan kelas. Nah, di sini nilai universal yang kita bisa ambil. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kenapa? Biasanya kenapa bawa helm? Ada unsur apa yang kebajikan? Iya, keselamatan, menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Oh iya, COVID betul. COVID itu cenderung nilai kebajikannya tentang kebersihan. Terima kasih Bu Yudi. Mengapa kita memiliki peraturan yang datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun mengikuti pembelajaran ataupun kegiatan yang lain? Efektif, benar. Efektif dari sikap positif, sikap sesuatu hal yang efektif. Kemudian
disiplin, seperti itu. Nah, peraturan kelas lingkupnya itu lebih kecil. Lebih bagus lagi nanti, misalnya saat pembelajaran awal dari pembelajaran itu membuat keyakinan kelas. Kemudian bisa sampai ke lingkungan positif, sampai ke budaya positif. Ya, ini sudah cukup banyak ya, ada literasi pagi, budaya 5S, kemudian gerakan peduli kawan yang tiap Jumat misalnya ada yang saling berbagi, sampai ke budaya positif. Nah, tentang keyakinan kelas di sini, menurut Bapak Ibu itu yang keyakinan kelas yang sebelah kiri atau kanan, yang berwarna atau yang putih polos, menurut Bapak Ibu dulu. Ini atau yang ini? Namanya keyakinan kelas menurut. Jadi kalimat positif, ya. Kalimat positif putih. Ada yang ini. Nah, misalnya Pak, misalnya dilarang membuang sampah, dan ini bisa diubah ke kalimat yang positif itu intinya. Nah, kami guru dan murid saling menyayangi, kemudian tentang semangat belajar, kemudian saling peduli, ya seperti itu. Kan biar lebih mudah diingat di kelas. Nah, saya mencoba, sudah 4 kelas ini sudah saya buat keyakinan ya. Tadi yang setelah saya Umi ya, nanti pembelajaran sudah ada tempelan. Itu alurnya, itu tahapannya saya membagikan post-it, kemudian saya contohkan. Ini dua contoh tadi saat saya membuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita saja dulu. Dan ini ada yang tidak berapa? Ada yang lebih. Oh ya, yang ini sesuai ya. Ada Nadia, kita Maria ya. Oke, hari ini sebelum kita belajar tentang keyakinan kelas, ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Ini seperti apa itu? Yes, oh ya, apa? Buzi? Oh ya, kesepakatan kelas ya, gitu kan. Kita kan menuliskan apa keyakinan kalian tentang keyakinan kelas yang ada di kelas 12 MIPA 4 gitu. Keyakinan kelas itu tentang kalimat atau pernyataan yang positif, itu dapat dipercayai keyakinan jika terdapat dalam peraturan yang lebih dan tangan itu nanti kalian terus bukan kelas ini harus di positif. Kemudian setelah kalian tulis, kalian tempelkan di sebelah ini. Sekarang kita bahas bersama. Any question ada pertanyaan? Oke, itu mau dikeluarkan skemanya. Sudah ada dikasihkan tulis lebih dari
Berarti dari tadi durasinya untuk menuliskan kurang lebih 5 menit saja. Jadi awalnya udah menuliskan, kemudian tangan tadinya siswa menuliskan keyakinan kelas tersebut di kertas atau di post tersebut, kemudian ditambahkan depannya aku menuliskan. Setelah itu saya melakukan salah satu untuk menuliskan kesepakatan keyakinan kelas apa yang disepakati di kelas. Kesepakatan setuju atau tidak kelas. Buang sampah sebenarnya satu semua. Ya seperti diusahakan pertama pendapatnya boleh karena beberapa siswa itu menuliskannya hampir sama, maka dari itu saya biasa bacakan yang hampir sama jadi diusahakan ke siswanya itu berseragam sekolah yang sopan dan tertib. Jadi di sini tentang di sini pertanyaan ya, dia tertib lah, tertib di seragam sekolah sesuai dengan ini bisa. Tertib dalam hal berpakaian. Tadi sudah ada Pak, dan kan ada ini Pak, dari sepatunya yang tertib ya itu nggak masalah. Itu kelas yang di sekolah yang sepakatan itu juga intinya saling menjaga disiplin kami disiplin di sini tadi ada sekitar 6 ya yang selanjutnya itu tentang kebersihan. Saya ingat tentang menjaga kebersihan kelas kebersihan. Oke, kalau tidak berisik itu sama artinya pembelajaran yang nyaman, belajar yang menyenangkan. Beberapa tidak sementara tidak ya, karena ini kan sudah ada begitu kan seharusnya namanya orangnya malah nama bapaknya ya tadi masih sempat memberikan nama itu kan kadang-kadang sama yang disebut nama bapaknya itu pasti seperti itu. Semangatin jadi menggunakan HP sifat kemudian ada yang kelas 6 menggunakan HP sifat kemudian
bukan berarti HP itu semua langsung off ya. Kadang-kadang kan pembelajaran juga menggunakan teknologi, seperti yang browsing di internet atau scan kode buku itu kan juga ada yang langsung webnya ya Pak ya, seperti itu. Nah, setelah didiskusikan, kemudian kita menyampaikan apa yang sudah kita sepakati setuju. Setelah itu bisa list. Oh iya, dan sepakat setuju dengan anak ya. Sepakat dari ketariskan nanti dituliskan ke buah lembaran, nanti ditempelkan di mandi kelas seperti itu. Agar misalnya mau melanggar ataupun hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, terlihat oh iya, pemandu kan dari menjaga kebersihan, tidak boleh membuat sampah sembarang ataupun di dibahas seperti itu tentang keyakinan kelas. Agar tidak lupa, ketika ada yang ini saya pakai menggunakan sumber kertas, kemudian kita harus membaca karena kertas ini. Nah, di sini tentang peraturan dan keyakinan kelas nih. Nah, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya apa? Yang kalimat nilai-nilai kebiasaan yang bisa kita ambil di yang pertama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu ya kita cek ya. Apakah tanggung jawab seperti itu tentang pengembalian buku ke tempatnya? Mungkin di perpus ataupun di kelas tanggung jawab kemudian dilarang mengganggu orang lain kan ya, menghormati orang lain kan, saling menghormati di kelas juga termasuk tadi ini kan contoh ya, contoh di kelas tadi saling menghormati dan menghargai guru dan teman kan kesepakatannya semuanya seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini keyakinan kelasnya saling menghormati orang lain, kemudian ada komitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kadang-kadang kan tangan ini ya, sama temennya tidak sengaja, dia tidak sadar bisa apa menyentuh itu juga hal yang kurang tepat. Dilarang menggunakan narkoba, di sini kan tentang kesehatan ya, dilarang merokok dan sebagainya. Bergantian atau menunggu giliran termasuk di sini antre gitu ya, bersabar menghormati orang lain. Gunakan masker itu kan tentang kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor tentang keselamatan dan keamanan seperti itu. Nah, dari keyakinan kelas ini apa? Kalimat pernyataan yang mudah juga diingat, kalimat positif yang mudah diingat, di pernyataan-pernyataan yang positif seperti itu. Misalnya ada yang melanggar, otomatis kan dia sudah sepakat, berarti kan dirinya sudah rela menuangkan idenya, kemudian disepakati. Kalau melanggar berarti kan hal yang kurang tepat ya, berarti kan melanggar aturannya sendiri. Kecuali itu yang membuat orang kan itu yang membuat kita bersama dilanggar seperti itu. Nah, eksplorasi konsep yang pembelajaran tepat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Dan di sini kebutuhan dasar manusia yang pertama kan bertahan hidup. Selanjutnya tentang kasih sayang dan rasa terima. Murid juga sama. Kadang-kadang misalnya tidak disapa seperti itu, ternyata dia ada yang gini, datangnya benar-benar dia ini terlambat. Ternyata ini ada gurunya yang berempati atau ingin ditanya seperti itu kan, diperhatikan salah satunya seperti itu. Nah, kemudian dasar yang kedua tentang penguasaan, tentang kebebasan
kemudian yang tentang kesenangan itu. 5 posisi kontrol. Nah, ini sebagai guru, kita memposisikan sebagai guru. Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau pemantau, atau kita sebagai manajer? Jadi kita bisa introspeksi diri masing-masing itu. Penghukum menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Apakah kita pernah melakukan seperti itu? Itu berarti salah satu seorang yang penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Mas, jangan terlambat, nanti Pak Ridwan nanti dimarahin Bapak Kepala Sekolah. Itu salah satu perkataan, contoh perkataan yang membuat anak-anak merasa bersalah. Nanti saya terlambat kan otomatis Pak Ridwan itu dimarahin. Nah, itu salah satu contoh yang membuat rasa bersalah. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, sebagai kadang-kadang kan kita terlalu dekat juga bisa ya nanti saya jatuh, gampang lah seperti itu. Pemantau menghitung atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini sudah jam berapa mas? Nah, itu kan lebih pada memantau. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita menggali seperti itu. Nah, yang terbaik itu yang mana? Sebagai manajer minimal di sini. Teman sampai manajer. Alangkah lebih baiknya sebagai manajer. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan ya, kan ada ancaman. Nah, pembuat rasa kamu seharusnya kamu harus sudah tahu itu lelah sekali mengatakan ibu setelah yang menerima dari yang menerima kan bapak guru, tapi kan murid itu kan merasa bersalah. Pernah melakukan itu? Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah mengajar sebagai teman. Apa peraturannya? Mengingatkan kita memantau berdasarkan data yang memantau. Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini ya? Menggali. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerja untuk memberi masalah? Dan apa terlambat? Apa yang kamu lakukan? Apa yang harus kita benahi? Solusinya apa? Salah satu manajer Pak, ini kan teori ya, tapi nanti kalau kita praktekkan ya, apalagi di kurikulum merdeka ya, apalagi itu kan berpusat pada murid yang menggambar murid ya, seperti itu. Hasil pemberontak, kan kalau penghukum kan siswanya memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian kadang-kadang bisa berbohong untuk membuat rasa bersalah, menyalahkan juga berbohong. Kalau teman ketergantungan, kemudian pemantau bisa diri bila diawasi saja. Nah, ini menguatkan diri. Nah, di sini kata-katanya ya, biar muridnya berkata gini, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi setelah nggak ketemu sama gurunya. Ya. Nah, kalau membuat rasa bersalah kan katanya maaf. Ini hampir sama, tapi di sini kata-katanya itu kalau hal yang tentang manajer, bagaimana caranya ini memperbaiki keadaan, memperbaiki dirinya sendiri seperti itu. Dampak pada murid yang mengulangi kesalahan, penghukum itu mengulangi kesalahan, kemudian merasa ini kan karena identitasnya gagal, merasa rendah diri, kemudian teman lemah, tidak mati, terganggu, dibantulah sedikit-sedikit tapi biar siapa pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, umat dan ribut itu kalau menurut yang di ini tepat ya, kurang tepatkan karena jangka waktunya itu pendek ya. Tidak, saya kerjakan ini ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena keinginan dirinya sendiri. Nah, di sini manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri ya. Bukan berarti langsung besok kita langsung sebagai guru langsung ke manajer ya. Bertahap perbaiki mungkin dari sebagai teman, pemantau lah, alangkah baiknya sampai sebagai manajer seperti itu. Nah, pernyataan pertanyaan tadi ini pernyataan biasanya kan kita tahu dari intonasi kata-kata yang ada saat guru tersebut mengutarakan
dengan muridnya. Saya kecewa sekali denganmu. Saya kecewa sekali kan membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi. Ada kata demi ibu bapak itu kan itu sebagai teman. Pemantau apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kan berdasarkan bukti ya, stiker ini. Pemantau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Mas, Mbak? Kayak kesannya kayak teman tapi kan di sini kan menyelesaikan masalah. Seperti itu. Selanjutnya, kamu selalu paling yang terakhir, tanpa justifikasi. Seperti itu berarti penghukum. Oke? Nilai maksimum untuk perbaiki. Nah, yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi dari contohkan tadi kan tentang segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini tadi yang dikatakan yang di restitusi tadi. Nah, ini di segitiganya tahap pertama tadi yang dicontohkan antara Hikal yang contoh terakhir ya, Hikal terlambat datang sekolah. Kamu stabilkan identitas. Yang kedua, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tentang validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah. Apakah benar tindakan kamu, Mas? Gitu. Adalah cara yang efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang selanjutnya, menyanyikan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apakah ada yang dilanggar seperti itu kan? Tentang keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang seperti apa ini? Contoh pertanyaan adalah menanyakan keyakinan seperti itu. Nah, tahap pertama menstabilkan identitas. Nah, kata-katanya yang seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi, Mas, Mbak. Tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Nah, ini stagnan, misalnya aja 3 tahun cuma ini saja, tidak boleh. Harus berurutan, harus selesaikan sampai ke tahap menanyakan kayak kalau ini saja, ya anak kan berbuat salah cuma berarti salah, tidak apa-apa. Nah itu, ya setelah ini berarti kan kita harus validasi tindakan, berarti kan harus menyelesaikan, bukan berarti ini kan pertama menenangkan kata-katanya, namanya murid itu kan tidak bisa langsung dibenarkan kayak yang pertama menstabilkan identitas seperti itu. Yang berada di depan, tetapi lihat juga yang balik keyakinan kelas apa ya? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai tadi tentang kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati, mandiri, kreatif dan sebagainya. Kami jadi seperti apa, Mas? Tapi dengan beda dengan intonasi bisa jadi itu hanya seorang penghukum dengan bahasa yang tetap sambung. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Oke. Selanjutnya tentang disiplin dari 6 topik tersebut itu bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama tentang disiplin positif itu berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Tadi dikatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang mengontrol kan diri sendiri. Mau berbuat atau tidak kan tetap dirinya sendiri. Mau bujuk ya, ada yang rayuannya mau ataupun tidak kan, untuk memutuskannya tetap dirinya sendiri. Kemudian semua perilaku mesti memiliki tujuan. Model berpikir menang-menangan, kemudian kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru ya, solusi. Kemudian pandangan orang tentang ini kan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Dan kita tidak bisa pandangnya sesuai dengan kita, tidak. Kita menghargai pendapat orang lain, menghargai sesuatu hal dari murid kita. Gitu. Nah, tadi tentang teori motivasi. Nah, di sini motivasi dari luar kan hukuman, mendapat imbalan, dan di sini yang menghargai diri sendiri itu masuk yang motivasi intrinsik yang berada dalam diri murid tersebut. Nah, makna disiplin
belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di kurikulum Merdeka itu nilai-nilai berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman ataupun pemantau. Tapi yang paling bagus yang apa tadi Bapak? Manager, ya, manager. Apa langsung kita bisa mengundang? Saya ini bisa. Yang penting kita tergerak, bergerak dan menggerakkan, seperti itu. Manager. Nah, di sini segitiga restitusi yang saya perhatikan ini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Tidak boleh stagnan di sini saja, tidak. Misalnya, sampai sini saja atau ke sini, tidak. Harus ketiga-tiganya dilakukan. Kemudian tentang 5 kebutuhan dasar manusia, tentang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan merasa diterima, kesenangan dan kebebasan, ini kebutuhan dasar yang dimiliki dari manusia. Refleksi hal-hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ini dari Bapak Ibu Guru bisa merefleksi dirinya. Apakah tadi hukuman dan penghargaan itu tindakan yang sangat tepat? Kurang tepat ya dari yang kita setelah dipaparkan. Perasaan apa yang selama motivasi ini khusus mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, seperti itu. Kalau motivasi intrinsik kan berasal dari dirinya sendiri, lebih mengena. Kalau dari dalam pembelajaran lebih meaningful learning, ya pembelajaran yang bermakna, seperti itu. Peran kamu apakah yang saya telah lakukan selama modul ini ada peran nanti bagi seorang guru? Saya akan menjadi seorang guru seperti apa setelah mengikuti modul ini? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa, manajer, pemantau, yang bisa kita lakukan untuk anak didik kita yang terbaik. Bukan berarti hal yang kita lakukan itu, saya yakin ya, kadang-kadang kita namanya ada khilaf, ada salah, itu hal yang wajar. Tapi dengan kesalahan kan kita mesti introspeksi diri, ada tindakan evaluasi ataupun reflektif dari diri kita sendiri. Bukan berarti saya yakin ya, Bapak Ibu Guru sangat sayang dengan siswa-siswanya, dengan murid-muridnya. Sangat sayang. Kadang-kadang murid kita mungkin dengan miskomunikasi dengan murid kita, kadang-kadang ada pergesekan, tapi itu hal yang wajar. Tapi hal tersebut nanti bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Terima kasih diseminasi dari saya atas kehadiran dari Bapak Ibu Guru selama kurang lebih ya hampir lebih dari 1 jaman. Ini pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, tentang modul ini nanti bisa saya share di grup WhatsApp grup SMA Negeri 1 Tengaran, ataupun nanti juga saya share di Google Site saya, di website saya juga bisa seperti itu. Tentang semuanya, misalnya video-videonya juga bisa diakses di tersebut. Untuk di YouTube biasanya saya ada yang saya publik, ada yang saya tidak publik karena sesuatu hal seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan salam bahagia. Semoga kita sebagai seorang guru menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang bisa mencerdaskan anak bangsa, bisa bermanfaat untuk semuanya. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bermanfaat untuk semuanya. Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dua. Maju siapa? Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat. Oke, pembelajaran hari ini tentang matematika peminatan. Sebelumnya kita persesi lebih dahulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Oke. Oh ya, yang ini dispen ya. Ada Adelia, Desita, Fatia ya. Oke. Hari ini sebelum ke pembelajaran itu tentang keyakinan kelas. Gitu. Ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Mungkin seperti apa itu? Tentang apa? Yang tahu? Oh ya, apa? Guzi? Oh ya, kesepakatan kelas ya, seperti itu lah. Nanti kita akan menuliskan apa keinginan kalian tentang keyakinan kelas yang ada di kelas 12 MIPA 4 seperti itu. Oke. Keyakinan kelas jadi tentang kalimat atau pernyataan yang positif, seperti itu. Nah, kalau ini terperinci keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalian dari benarannya kalian adanya peraturan ya, sudah ada aturan langsung kalian menyepakati. Jadi kalau keyakinan beda, kalian yang menuliskan keinginan kayak apa, kemudian kita rundingkan, kita pilih membentuk suatu keyakinan kelas. Kemudian pernyataan itu nanti kalian tulis di post-it. Nanti langkah-langkahnya seperti ini. Pak Ridwan akan membagikan post-it ke kalian. Kemudian kalian tuliskan apa keinginan kalian kelas ini, keyakinan kelas apa yang kelas ini kalian tuliskan di post-it ini. Kemudian setelah kalian tulis, kalian tempelkan di sebelah sini. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Any question, ada pertanyaan? Oke, seperti itu. Mohon dikeluarkan penanya. Tidak usah tegang, gitu. Seperti itu. Keyakinan tulis lebih dari 2 juga tidak apa-apa. Berarti ini bisa kapan ya? Ya, kurang lebih waktunya sekitar 5 menit dari sekarang. Tuliskan keyakinan kelasnya di post-it ini. Kemudian nanti tempel contoh tempat ini. Oke, seperti itu. Relax aja, tergantung dari keinginan kalian.
Boleh ini kan ya tidak ada hal yang bagi yang sudah bisa ditempel di depan. Oke, langsung tidak masalah. Oke, bebas. Mau ditambah di acak nggak apa-apa, bebas. Sama-sama kita ulas, kemudian kita sepakati tentang keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 4. Oke, mohon bantuannya kelas 1 menuliskan nanti kesepakatannya. Ya, yang keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ya, nanti belum tentu ini semua disepakati kan tidak gitu. Contoh, membuang sampah sembarangan gitu. Setuju semua? Oke, yang pertama saya baca dulu. Boleh makan bicara dan satu titik ya, satu titik. Boleh makan di kelas. Nah, kalau tentang oke, siap. Selalu berseragam sekolah yang sopan dan tertib. Berarti kami, ya ini setuju ya ini? Setuju ya. Jadi tulis di situ pertama kan ini murid ya. Jadi kami tidak berseragam sekolah yang sopan, berarti menjaga kedisiplinan. Oke, seragam misalnya. Kami
menjaga disiplin berpakaian gitu aja. Oke, kami disiplin berpakaian gitu aja. Ya, yang kedua ini satu. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas. Menurut kalian setuju? Oke, jadi kami menjaga kebersihan kelas gitu ya. Biar mudah mengenal, kan di sini katakan kalimatnya itu biar mudah diingat gitu. Kebersihan. Kalau tidak berisik, oke. Kalau tidak berisik itu sama artinya pembelajaran yang menyenangkan. Kami menjaga suasana kelas yang nyaman. Nyaman itu kan tidak berisik, mungkin bukan berarti yang tenang itu kan diam tidur banget ataupun diam saja malah kayak sunyi itu enggak. Kalau siarin aktif kan seperti ini bagus. Ada yang untuk berpendapat, kalian berpendapat. Ada diskusi, ada saat ice breaking kalian aktif seperti itu. Itu yang kelas yang menyenangkan. Betul. Ada suasana yang nyaman. Nah ini ada yang nulis boleh minum break 15. Sementara tidak ya, karena ini kan sudah ada waktunya untuk istirahat. Tapi wilayahnya ada sesuatu hal yang pernah dikasih minum dulu. Ya, terus ini kalau karena sudah ada jam istirahat kan, jam 1 dan jam 2. Lanjut. Nah ini saling menghargai teman gitu dulu. Saling menghargai dan menghormati teman ya. Saling menghargai dan menghormati teman. Kok bullying tidak boleh saling bullying ya. Seharusnya namanya orangnya malah nama bapaknya atau nama samarannya ya. Sanggup seperti itu, sepakat. Bicara ini salah satunya tentang gaya sopan santun ini. Ini sama kalau saya belajarkan karena sama dengan yang di atas ya. Ini tidak menggunakan HP satu. Tidak apa-apa, tidak usah dimulai. Kita sepakati boleh memakai HP tapi jika diperlukan. Misalnya kayak pembelajaran kan tidak selalu dengan menggunakan misalnya media lain kan bisa. Kalian scan barcode langsung kalian langsung modelnya di internet boleh. Jadi tulis ini sepakati menggunakan HP, tidak apa-apa menggunakan HP jika diperlukan atas izin sepakat. Kenalannya kan ada informasi penting ya, yang harus kita langsung balas seperti ini. Itu nanti mohon menggunakan HP jika diperlukan atas izin. Berisik sama nanti menjaga kemudian saling menghargai satu sama lain, saling membantu sama, saling bekerja sama bersama keluarga. Oh iya, di sini yang suka menjaga kebersihan bagus, tidak berbuat sama, jaga kebersihan, segera menjaga sesuai waktu. Ya ini lebih cenderung yang keenam disiplin waktu itu aja ya.
Amin. Aku apapun itu saat belajar istirahat bel kan, nanti Pak istirahatnya seru ya oke. Itu disiplin. Membandingnya bukan saat ulangan ya, saling banding. Ya kalian satu tim saat mengerjakan tugas dan sebagainya bisa saling kolaborasi. Bukan berarti kalian memberikan kontak temannya tidak, tapi ada temannya yang kurang bisa, kalian bisa membandingnya menyelesaikan suatu tugas itu. Ajari bukan berarti ini jawabannya bukan. Sampah saling tersenyum membantu. Ini menghormati dan menghargai teman salah satu jenis tentang sopan santun ketika berbicara. Jadi sekarang kita teknis sebenarnya. Nanti tepat waktu itu berjalan semua hal ya. Kami disiplin waktu. Siap? Disiplin waktunya tepat waktu, gak ada kalau misalnya terlambat kan itu hal sebenarnya kendala ya dan sebagainya ya, tapi yang terpenting kalian perlu disiplin waktu. Kemudian menjaga kebersihan kelas bagus biasanya pada mohon aksesorisnya dimasukkan dulu, maksudnya itu apa? Biar meja rapi, misalnya dari minuman tidak lupa di buku seperti itu. Sepakat ya? Oke. Menjaga suasana kelas yang nyaman, meaningful learning, pembelajaran yang menyenangkan, termasuk tadi tidak berisik ya, tidak berisik saat mungkin saat pembelajaran fokus dulu belajar, tapi saatnya game, saatnya ice breaking, saatnya yang lain juga kalian sesuai dengan kegiatan tersebut. Serius tapi santai, ini sebenarnya serius tapi santai. Saling menghormati dan menghargai teman. Sepakat? Setuju? Menggunakan HP jika diperlukan atas izin guru. Berarti nanti besok misalnya tidak ada yang game ya, ada waktu pembelajaran, tidak fokus pembelajaran, HP-nya diletakkan di tas udah laci, kemudian di silent. Jika diperlukan ya, mendadak perlukan tadi apapun nanti izin dulu sama guru yang besar. Karena ini untuk macam-macam dengan kesempatan kelas kita. Tentang pembelajaran izin tadi yang siap tentang seragam G. Memakai seragam lengkap gitu ya, memakai seragam sesuai dengan memakai seragam lengkap. Memakai seragam ini. Nah, ini ada kesepakatan 6 kesepakatan yang kita buat di kelas ini. Jadi kalian harus meyakini ini keyakinan kelas kita, keyakinan kelas kita sudah kita sepakati, jadi harus juga dijaga. Nah, agar tidak lupa, nanti keyakinan kelas ini mohon dituliskan di selembar kertas tentang ini. Kemudian nanti kita akan dibaca. Oh, keyakinan kelas ini ya. 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan? Ada?
Oke. Ya, seperti itu tentang keyakinan kelas kita. Ya, terima kasih.